Halo Bunda semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang pro kontra antara MPASI homemade dengan MPASI instan alias fortifikasi. Jadi saat bayi sudah memasuki usia 6 bulan, bayi biasanya siap untuk makan MPASI, atau untuk bayi-bayi yang sebelum 6 bulan juga bisa dengan advice dokter anak ya. Dan ini biasanya dilihat dari kesiapan fisik dan juga fisiologisnya. Jika pemberian MPASI itu terlalu cepat atau tidak sesuai, itu dapat membuat anak mengalami invaginasi atau usus terlipat. Itu bahaya banget kan? Nah, makanya untuk MPASI ini sebisa mungkin kita sesuai waktunya, jadi 6 bulan tepat. Atau kalau misalnya sudah dapat izin atau advice dari dokter anak kita, ya mangga. Untuk pemberian MPASI-nya itu sendiri, itu sekarang ini bisa dibuat secara homemade atau bisa dengan cara membeli yang instan atau bubur bayi instan atau bubur fortifikasi. Nah, tapi untuk masing-masingnya ini ada pro kontranya loh. Apa saja sih pro kontranya? Nah, ini bakal saya bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari pro kontra di bubur bayi instan atau bubur fortifikasi. Jadi untuk bubur bayi instan itu sendiri itu dibuat berdasarkan ketentuan khusus dari WHO, dan ini harus benar-benar memenuhi standar dari higienitasnya, nutrisinya, dan juga keamanan pangannya. Jadi ini bubur instan itu nggak main-main ya, ini benar-benar ketat sekali, diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak atau lembaga terkait, terutama yang berhubungan dengan sertifikasi. Nah, kita mulai dulu dari pro bubur bayi instan. Apa saja sih pro dari bubur bayi instan ini? Yang pertama, itu sudah difortifikasi. Difortifikasi itu artinya sudah diperkaya atau diberi tambahan nutrisi yang memang dibutuhkan oleh bayi. Apa saja biasanya nutrisi yang ditambahkan? Itu misalnya ada Fe atau feron atau zat besi, kemudian biasanya ada DHA, kemudian omega 3, omega 6, ada lagi vitamin A, vitamin C, vitamin D, E, vitamin K, vitamin B, kemudian ada mineral-mineral lainnya juga. Memang biasanya di fortifikasi itu lebih ke zat gizi yang mikro ya, karena memang biasanya untuk zat gizi mikro itu sering kayak defisiensi seperti itu, terutama di bayi. Makanya untuk perusahaan-perusahaan itu kayak membuat fortifikasi itu lebih ke zat gizi mikro dan beberapa tambahan lainnya yang biasanya sedikit didapatkan di makanan yang homemade. Tujuan dari fortifikasi ini sendiri itu untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi pada bayi atau disebut malnutrisi. Pro yang kedua itu alasannya karena praktis dan mudah sekali untuk dibuatnya. Ini terutama biasanya jadi alasan para working mom atau para emak yang suka bepergian, itu biasanya membeli produk bubur instan karena lebih memudahkan ya dalam memberi makan anak. Yang ketiga, di bubur bayi instan ini ada label nutrisinya. Dengan adanya label nutrisi ini dapat memudahkan kita sebagai emak-emaknya itu untuk mengetahui kandungan gizi yang ada pada produk tersebut. Ini bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan anak kita. Yang keempat, untuk bayi yang memiliki alergi dengan resiko tinggi ya, terutama terhadap makanan tertentu, itu cocok untuk mengkonsumsi bubur bayi instan. Karena pencetus alergi itu sudah dieliminasi di bubur bayi instan, dan itu biasanya jadi kecil kemungkinan untuk terjadi alergi setelah konsumsi bubur bayi instan ini. Bahan alergen yang biasanya terdapat pada bubur bayi instan itu biasanya jenis susu atau kacang-kacangan ya, dan seafood. Yang kelima dan ini yang terakhir ya, jadi bubur bayi instan itu terjaga higienitasnya, kemudian nutrisinya juga lengkap dan terjaga, dan juga terpenuhi atau memenuhi standar keamanan pangan. Jadi ini benar-benar super aman banget, kita nggak takut lagi terjadi keracunan makanan, karena memang ini sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh WHO. Dan ini juga diawasi ketat oleh lembaga-lembaga terkait kan. Nah, jika ada yang pro tentu ada yang kontra. Untuk kontranya apa saja sih untuk bubur bayi instan ini? Yang pertama itu mengandung pengawet, perasa, dan pewarna buatan. Nah, dengan adanya tambahan-tambahan ini atau bahan tambahan pangan ini itu membuat para ibu itu khawatir jika anaknya mengkonsumsi produk bubur
bayi instan. Padahal bubur bayi instan ini itu pengawetnya itu sudah aman ya untuk bayi khususnya. Dan memang ini sudah mengikuti regulasi yang ada. Bahkan regulasinya itu nggak main-main, ini regulasi internasional ya, yang dipakai oleh perusahaan produsen bubur bayi instan. Jadi bubur bayi instan ini aman untuk dikonsumsi oleh bayi. Ketiga, mengandung garam dan gula dengan jumlah yang tinggi. Padahal untuk bayi yang berusia kurang dari 1 tahun itu pemberian gula dan garamnya itu benar-benar harus diminimalisir atau sama sekali tidak dikasih gula dan garam. Karena pencernaan bayi itu belum sempurna, sehingga untuk pemberian gula dan garam itu maksimal 10% kebutuhan kalori harian dari gula dan garam. Jika pemberian gula dan garam itu lebih dari 10%, itu akan terjadi masalah gizi dan meningkatkan beban kerja dari ginjal yang akan berefek buruk di masa depan. Sehingga untuk penyajiannya ini harus benar-benar sesuai dengan aturan penyajiannya ya. Antara yang ketiga itu berpotensi kehilangan nutrisi selama diproses bubur bayinya ini. Yang keempat, rasanya itu berbeda dengan masakan rumahan. Jadi hal ini dapat menyebabkan bayi itu akan merasa asing terhadap rasa masakan asli yang rasanya lebih hambar ya biasanya kalau masakan rumahan itu. Kelima dan ini yang terakhir, itu rasanya itu sudah permanen sehingga tidak bisa divariasi lagi. Jadi varian-varian itu yang ada aja, yang ada di pasaran, nggak bisa kita modifikasi di rumah gitu. Jadi memang mengikuti varian yang ada. Tips jika kita memberikan bubur bayi instan ke anak kita, yang pertama itu cairkan MPASI instannya itu dengan air putih, bukan dengan susu ya. Karena kalau misalnya kita tambahkan susu itu dapat menghambat penyerapan Fe-nya. Yang kedua, tambahkan MPASI homemade ke bubur bayi instan ini. Jadi biar si anak itu kayak mulai merasakan rasa-rasa dari masakan rumahan. Jadi dia tidak asing lagi nanti kalau misalnya kita kasih masakan rumahan kita. Ketiga, kita kasih anak itu makanan sumber vitamin C. Karena vitamin C ini dapat meningkatkan penyerapan dari Fe. Sumbernya itu bisa dari jeruk, dari pisang, jambu, stroberi, kiwi, dan sebagainya. Intinya semua sumber vitamin C ya. Yang keempat, kita harus mengecek komposisi dari bubur bayi instan yang akan dikonsumsi. Hal ini bisa menghindarkan kita dari adanya alergi, misalnya anak kita alergi susu, ya kalau misalnya bahan itu ada susunya kita hindari kayak gitu. Yang kelima, itu mengecek kadaluarsanya. Bener-bener harus dicek sekali ya, karena memang kalau misalnya kita kasih makanan bubur bayi instan ini ke anak kita yang sudah kadaluarsa itu sangat berbahaya, bisa meningkatkan resiko yang membahayakan kesehatan anak, kayak misalnya sakit diare. Tips yang keenam dan ini yang terakhir, kita tidak boleh memberikan bubur bayi instan secara terus-menerus ya kepada bayi. Kita juga perlu selingi dengan bubur bayi homemade atau makanan MPASI homemade, biar anak mengenal juga masakan-masakan rumahan dan tidak bosen. Oke, itu tadi pro kontra dari MPASI instan ya, alias bubur bayi instan. Selanjutnya kita akan membahas tentang MPASI homemade, pro kontra dari MPASI homemade. Oke, kita bahas pro-nya dulu ya Bunda. Pro yang pertama, MPASI homemade itu biasanya lebih aman dan terjamin ya, karena kita itu para ibu biasanya akan selektif untuk memilih bahan bakunya, bakal disesuaikan dengan kesukaan anak kita dan juga makanan yang alergi atau bersifat alergen ke anak itu bakal kita hindari. Terus juga cara mengolahnya, dan kita juga biasa bereksperimen di dapur untuk membuat MPASI yang sesuai selera anak, dan juga membuat anak itu nggak bosen karena makanannya kita kasih biasanya variatif. Yang kedua, membiasakan anak untuk makan menu keluarga. Jadi dia itu tidak akan merasa asing jika setelah MPASI selesai dia konsumsi masakan di keluarga ya, masakan menu keluarga, itu dia tidak akan merasa asing dan bakal makan seperti biasa. Yang ketiga, aman dari penggunaan perasa dan bahan pengawet tambahan. Jadi ini kita rasa lebih aman untuk anak kita karena kita tidak menambahkan apapun di masakan MPASI kita. Yang keempat, adanya variasi menu. Dengan adanya variasi menu, anak jadi tidak akan bosan dengan makanannya itu-itu saja. Beda dengan MPASI yang pabrikan atau yang instan, itu kan rasanya gitu-itu doang gitu. Nah, kalau kita bikin sendiri itu rasanya bakal lebih variatif. Kemudian teksturnya juga kita bisa mainkan di situ. Pas anak udah mulai bosan, kita bisa naikin tekstur atau ubah teksturnya. Yang kelima dan ini yang terakhir,
MPASI homemade itu biasanya lebih sehat dibandingkan dengan MPASI yang pabrikan atau instan. Sehat di sini artinya tuh tidak ditambahkan apapun dan juga aman karena kita langsung kayak fresh, si bahannya itu fresh banget. Kita masak langsung kita kasih ke anak kayak gitu. Jika ada pro tentu ada kontranya. Nah, untuk MPASI homemade juga ada kontranya. Apa saja sih kontranya? Yang pertama itu di cara pengolahannya. Kalau misalnya cara pengolahannya itu kayak yang aman ya untuk dijadikan MPASI bayi, itu biasanya dengan cara dipanggang, dikukus atau direbus. Karena biasanya kalau kita tambah digoreng-goreng itu lumayan berbahaya untuk bayi karena lebih karsinogenik. Apalagi kalau yang dibakar, itu bahaya sekali ya bunda ya. Nah, jika pengolahannya salah juga dapat menyebabkan berkurangnya nutrisi atau bahkan hilang nutrisi yang ada di makanan yang kita masak. Nah, ini tentu sangat berbahaya ya dan jadi tidak berarti karena masakan yang kita masak ini jadinya tidak ada manfaat sama sekali untuk anak kita. Yang kedua, tidak bisa disimpan lama. Meskipun kita simpan di lemari pendingin ya atau kulkas, itu jadi tetap tidak bisa bertahan selama yang MPASI pabrikan atau MPASI instan. Kalau MPASI instan itu kan bisa bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, kalau yang MPASI homemade itu biasanya bertahan hanya beberapa hari saja, meskipun kita simpan di lemari es. Apalagi kalau misalnya kita simpan itu tidak tepat ya, kayak kurang rapat atau suhunya juga sudah tidak sesuai suhu si lemari esnya ya. Terus juga kalau misalnya kita pakai kemasan yang berbahaya, itu dapat bermigrasi ke makanan yang kita masak alias MPASI homemade kita. Alasan yang ketiga itu kurang higienis jika dibandingkan dengan MPASI yang pabrikan. Kalau yang MPASI homemade kita tidak bisa mengecek higienitasnya, kita nggak tahu kan jumlah bakteri yang ada di MPASI homemade yang kita buat itu berapa. Sedangkan kalau di perusahaan, di produsen yang pabrikan, itu bisa dicek jumlah mikrobanya. Yang keempat, dan ini yang terakhir ya, untuk MPASI homemade, itu kita tidak tahu berapa takaran nutrisinya. Terus, apakah nutrisi dari makanan yang kita olah, alias MPASI homemade ini, apakah sudah memenuhi untuk kebutuhan anak kita atau tidak? Itu kita tidak bisa memantau hal-hal seperti itu. Berbeda dengan yang pabrikan, itu kita bisa melihat dari labelnya ya. Itu memang nutrisinya sudah ada di situ per sajian sekian gramnya. Meskipun kita sudah kayak menimbang-nimbang sesuai dengan resep yang ada, misalnya resep itu dari dokter, kita sudah sesuai resepnya, tapi kita itu nggak jamin loh, nggak jamin apakah makanan tersebut memang sudah memenuhi standar nutrisi kebutuhan harian anak kita gitu. Jadi memang disitulah kekurangan dari MPASI homemade. Makanya kita sebagai ibu itu kayak berusaha untuk memberikan sumber-sumber makanan yang memang kayak lebih dibutuhkan oleh anak. Kayak untuk bayi itu kan biasanya butuh makanan itu kayak lemaknya yang tinggi, protein yang tinggi, dan yang mengandung vitamin mineralnya tinggi. Nah, di situ kita pilih makanan-makanan yang kayak heme atau penyerapan zat besinya itu bagus di anak. Nah, untuk saya pribadi gimana? Saya memberi MPASI yang homemade atau yang instan kah? Nah, kalau saya sendiri itu saya kayak mengcombine. Jadi untuk awal-awal pemberian MPASI 6 bulan di usia 6 bulan itu saya kasih kayak 2 kali MPASI homemade, 1 kali MPASI instan karena kayak anak tuh masih kayak belum bisa menerima MPASI-nya itu dengan baik. Kayak dia terbiasa dengan ASI. Setelah kita cobain MPASI dia kayak masih menolak, makanya saya combine dengan MPASI yang instan. Nah, setelah dia mulai terbiasa itu saya hentikan penggunaan MPASI instan. Cuman MPASI instan ini tetap saya selalu sedia ya, stok sedia di rumah untuk saat-saat darurat. Misalnya pertama saya lupa untuk membuat MPASI homemade-nya, saya lupa kalau misalnya stok di kulkas misalnya sudah habis itu. Kemudian yang kedua, saat si MPASI homemade yang sudah kita buat itu ternyata rusak, itu kan tidak bisa kita kasih ke anak, sedangkan anak sudah lapar, jadi itu saya kasih yang instan dulu. Kemudian saat kita berpergian juga saya selalu sedia yang instan, karena kalau pakai yang homemade itu sangat khawatir sudah rusak selama kita berada di perjalanan. Sekian untuk video kali ini ya bunda, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video aku yang lainnya ya. See you.